dan Francisca akan membahas mengenai bahasa iklan. Contoh penggunaan bahasa iklan di masyarakat yaitu jagalah kebersihan, cintai lingkungan. Bahasa iklan tersebut terdapat pada iklan layanan masyarakat. Dalam media tutur, bahasa iklan biasanya menggunakan bahasa informal dan gaya bahasa yang menarik agar dapat memberikan pesan dengan efektif. Dalam media tulis, misalnya iklan di media sosial, biasanya menggunakan bahasa yang lebih santai dan interaktif. Bahasa iklan juga tidak terlalu terikat pada kebakuan bahasa agar dapat menciptakan kesan akrab terhadap target audiens. Bahasa iklan berfungsi untuk membujuk konsumen, memberikan informasi, dan menciptakan citra positif bagi suatu produk atau merek. Bahasa iklan dapat menggunakan beberapa bahasa ilmiah untuk menambah kesan kredibilitas dan profesional. Tetapi bahasa iklan harus tetap menggunakan gaya bahasa yang menarik dan persuasif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Auliansyah. Di sini saya akan mengidentifikasi bahasa jual beli berdasarkan media tutur, kebakuan bahasa, aspek sosial, dan fungsi bahasa. Yang pertama, media tutur. Bahasa jual beli dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, dan digital. Yang kedua, kebakuan bahasa. Bahasa tidak baku banyak digunakan di konteks informal seperti "Mbak, boleh kurang nggak?" atau "harga temen ya." Yang kedua, semi baku digunakan dalam percakapan bisnis yang lebih profesional tetapi tetap santai, misalnya pada toko online. Yang ketiga, baku biasanya dijumpai pada kontrak kerja, sama faktur atau penawaran resmi. Misalnya, produk ini ditawarkan dengan harga khusus hingga tanggal 31 Juli. Aspek sosial. Bahasa jual beli mencerminkan hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Relasi akrab. Yang pertama, relasi akrab. Gaya bahasa cenderung santai dan penuh candaan, contoh di warung atau lapak online kecil. Yang kedua, relasi profesional. Lebih sopan dan formal seperti di toko retail besar atau layanan pelanggan korporat. Yang ketiga, konteks lokal. Sering menggunakan bahasa daerah untuk membangun kedekatan dan rasa percaya. Fungsi bahasa. Bahasa dalam jual beli berfungsi untuk menawarkan atau menawarkan produk atau jasa, membujuk pembeli, menjalin hubungan, dan negosiasi. Bagaimana sih ketika bahasa jual beli membahas bahasa ilmiah? Bahasa jual beli bisa menjadi objek kajian dalam ragam bahasa ilmiah, terutama di bidang logistik, sosial, kontrol, menganalisis pengaruh budaya dan negosiasi sosial dalam bahasa jual beli. Pragmatik, sosiolinguistik, menelaah penggunaan bahasa daerah atau ragam tabaku seperti standar pendekatan sosial. Contohnya, dalam sebuah jurnal ilmiah, peneliti bisa menulis penjual di pasar tradisional menggunakan strategi persuasif dengan mencampurkan bahasa daerah dan ekspresi humor sebagai bentuk pendekatan internasional yang efektif. Bagaimana sih ketika bahasa ilmiah membahas bahasa jual beli? Bahasa jual beli bisa menjadi objek kajian dalam ragam bahasa ilmiah, terutama di bidang logistik, sosial, kontrol, menganalisis pengaruh budaya dan relasi sosial dalam bahasa jual beli. Pragmatik, mengaji maksud dan strategi komunikatif dalam negosiasi jual beli. Sosiolinguistik, menelaah penggunaan bahasa daerah atau ragam tabaku sebagai strategi pendekatan sosial. Komunikasi bisnis. Contohnya, dalam sebuah jurnal ilmiah, peneliti bisa menulis
Penjual di pasar tradisional menggunakan strategi persuasif dengan mencampurkan bahasa daerah dan ekspresi humor sebagai bentuk pendekatan impersonal yang efektif. Bagaimana sih ketika bahasa jual beli dikaitkan dengan bahasa ilmiah? Bahasa jual beli bisa menjadi objek kajian dalam ragam bahasa ilmiah, terutama di bidang linguistik, sosiologi, kultural, menganalisis pengaruh budaya dan relasi sosial dalam bahasa jual beli. Parabaktik mengaji maksud dan strategi komunikatif dalam negosiasi jual beli. Sosiallinguistik menelaah bahasa daerah atau ragam tabaku sebagai strategi pendekatan sosial. Contohnya, dalam sebuah jurnal, peneliti bisa menulis penjual di pasar tradisional menggunakan strategi persuasif dengan mencampurkan bahasa daerah dan ekspresi humor. Perkenalkan, saya Rizky Azhara dari kelas 1A. Saya akan menjelaskan terkait bahasa pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh kutipan edukasi dari Google. Nah, seperti yang teman lihat, kutipan di atas termasuk ke dalam bahasa pembelajaran. Bahasa pembelajaran sendiri adalah bahasa yang digunakan kepada seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari adanya penggunaan bahasa tersebut. Nah, biasanya bahasa pembelajaran ini lebih sering digunakan di lembaga pendidikan seperti sekolah. Dari kutipan bahasa pembelajaran di atas, ragam bahasa berdasarkan media tuturnya masuk ke dalam media tulis. Kita melihat dan membacanya melalui tulisan yang ada pada gambar dan bukan mendengarnya secara langsung. Lalu, ada berdasarkan kebakuannya. Kutipan di atas termasuk ke dalam ragam bahasa baku, karena kalimat di atas menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Contohnya, perkembangan biologis, tahap pertumbuhan. Dari kutipan di atas, tidak ada kata yang disingkat maupun kata yang termasuk non-formal, serta kutipan ini tidak menggunakan bahasa seperti nongkrong atau bahasa chatting, tapi bahasa yang rapi dan serius untuk belajar. Lalu, ada berdasarkan bahasa sosial. Berdasarkan penuturnya, kutipan tersebut biasa digunakan oleh orang terdidik seperti guru, ilmuwan, dosen, pelajar dalam situasi resmi, misalnya dalam proses belajar di sekolah atau universitas, ataupun bahasa yang tersebut bisa digunakan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Isi dari kutipannya rapi, terkadang memakai istilah ilmiah seperti metamorfosis dan tidak memakai bahasa santai seperti di obrolan sehari-hari. Lalu, berdasarkan fungsional, dari kutipan tersebut, fungsi utamanya adalah memberikan informasi atau pengetahuan secara objektif dan faktual. Tidak ada unsur ajakan, perintah, maupun hiburan. Tujuannya adalah menjelaskan konsep apa itu metamorfosis kepada pembaca. Lalu, jika dikaitkan dengan ragam bahasa ilmiah, kutipan tersebut termasuk ke dalam ragam bahasa ilmiah, tetapi hanya dalam konteks bahasa ilmiah yang sederhana, karena kutipan tersebut lebih sederhana dalam kalimatnya dan tidak termasuk ke dalam ragam bahasa ilmiah yang rumit seperti yang ada di dalam jurnal. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa politik. Apa itu bahasa politik? Bahasa politik adalah bentuk penggunaan bahasa yang dipakai dalam konteks politik untuk menyampaikan pesan, membangun citra, mempengaruhi opini publik, serta memperhalus maksud tertentu. Bahasa ini sering digunakan oleh politisi, pejabat pemerintah, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kekuasaan atau pengambilan keputusan politik. Adapun contoh penggunaan bahasa politik di masyarakat, yaitu saya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contoh ini biasanya terdapat pada kampanye pemilu. Bahasa politik dalam media tutur sering menggunakan bahasa yang persuasif, emosional, dan simbolik. Tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Dalam media tulis, bahasa politik sering menggunakan bahasa
yang formal atau informal, persuasif, dan analitis, tergantung di situasi seperti apa dulu. Bahasa politik tidak selalu terikat pada kebakuan karena dapat berubah tergantung pada konteks, situasi, dan strategi komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika bahasa politik dan menggunakan bahasa politik secara efektif dan bertanggung jawab. Bahasa politik berfungsi untuk mempengaruhi opini publik, membangun kredibilitas, menggerakkan massa, dan membangun identitas politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Rausani Mahendra dengan NIM P20631125014. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa prokem. Apa sih yang dimaksud dengan ragam bahasa prokem itu? Ragam bahasa prokem adalah ragam bahasa non-standar yang lazim digunakan di Jakarta, lalu digantikan oleh bahasa gaul. Contoh penggunaan bahasa prokem adalah seperti ini. Biasanya bahasa tersebut digunakan pada bahasa komunitas. Bahasa prokem dalam media tutur biasanya disampaikan oleh gaya yang hanya diketahui dalam komunitas tersebut, seperti penambahan konsonan pada kata, penggunaan gaya bahasa yang akrab, dan pencampuran bahasa. Dalam media tulisan misalnya digunakan sebagai bahasa komunikasi antar komunitas di Facebook. Fungsi bahasa prokem yaitu tujuannya agar tidak semua yang orang tahu atau hanya komunitas tersebut yang hanya bisa mengerti. Bahasa prokem juga merupakan bahasa baku, sehingga orang-orang akan merasa dapat berekspresi lebih menggunakan bahasa tersebut. Dan bahasa prokem ini termasuk bahasa gaul. Itu tak terulang lagi. Kadang saling canda tawa, kadang